Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 4, penyelamatan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa panggilan telepon dari saudara ipar saya tidak akan mengizinkannya untuk keluar secara langsung. Tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah cucu perempuan Lao Zhangren yang paling dicintai, dia tidak berani menunda sebentar dan bergegas. Lagi pula, jika ingin naik lagi, Anda harus membantu mengeruk hubungan. Klinik ini diduga menggunakan obat palsu Sanwu. Perlu penyelidikan menyeluruh. Mohon tinggalkan personel yang tidak terkait. Staf Biro Kesehatan segera memberi klinik topi kecil setelah masuk. Para pasien di klinik tidak segera pergi setelah dievakuasi, menutup pintu untuk menyaksikan kegembiraan. Hakim Deng, kesalahpahaman, klinik kami selalu mematuhi hukum dan disiplin, bagaimana mungkin menyalahgunakan obat palsu? Direktur klinik, Sun Feng, segera berlari keluar setelah mendengar gerakan tersebut. Dia membungkuk sambil memberikan sebatang rokok kepada Deng Chengbin dan menjelaskan sambil tersenyum. Dia bertanya-tanya bahwa dia baru saja mengirim 2 kotak ginseng kepada wakil direktur 2 hari yang lalu. Mengapa Anda memeriksanya hari ini? Kedatangan. Deng Chengbin mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan rokok itu, dan berkata dengan dingin, hampir tidak mungkin untuk menutupinya. Hari ini, kami sedang berbisnis. Saya mendengar bahwa Anda memiliki seorang dokter bernama Jiang Yan yang hampir membunuh seorang anak karena pengobatan yang tidak tepat. Omong kosong. Saya menggunakan obat berdasarkan kondisi saya. Jiang Yan sedikit marah. Dia keluar dari kerumunan dokter dan perawat, menatap Deng Chengbin dengan mata dingin. Dia bisa menebak bahwa ini seharusnya saudara ipar dari Biro Kesehatan Wu Jiangwo. Ekspresi Deng Chengbin jelas stagnan setelah melihat Jiang Yan. Dia jelas kagum, tapi dia segera pulih dan berkata dengan dingin, apakah masuk akal untuk menggunakan obat? Kami secara alami akan menyelidikinya. Silakan ikut dengan kami. Deng Ju, ini adalah pernyataan yang serius. Dokter, Jiang adalah seorang dokter terkenal di generasi kita. Sun Feng tertawa bersamanya, lagi pula, anak itu sudah sembuh ketika dia meninggalkan kita. Cucu tua, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Jika kau tinta di depanku lagi, aku akan menangkapmu bersamamu. Deng Chengbin menatap Sun Feng dengan dingin. Ketika Sun Feng melihat bahwa Deng Chengbin ingin bermain secara nyata, dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Deng Chengbin mengedipkan mata pada kedua pria itu. Mereka segera pergi untuk menangkap Jiang Yan, tetapi Lin Yu tidak tahu kapan dia berdiri di depan Jiang Yan dan berkata dengan dingin kepada Deng Chengbin, sejauh yang saya tahu, Biro Kesehatan sepertinya tidak menangkap Jiang Yan. Hak asasi manusia. Apakah saya berhak menangkap orang? Terserah Anda. Deng Jianbin kesal. Sun Feng, apakah ini juga dokter di klinik Anda? Tidak. Dia adalah suami Dr. Jiang, kata Sun Feng, mengedipkan mata pada Lin Yu dan mengisyaratkan dia untuk tidak impulsif. Oh, itu dia. Kudengar dia juga merawat keponakanku, kan? Apa kamu punya sertifikat kesehatan? Tunjukkan padaku. Deng Cheng menatap Lin Yu dengan dingin. Saya pernah ke orang ini, dan tampaknya memiliki pendapat yang bagus tentang dia. Dia bukan dokter. Jadi tidak ada sertifikat kesehatannya, Deng Ju, jangan kenal dia. Kudengar dia menyelamatkan keponakanmu barusan. Sun Feng buru-buru tertawa. Praktik pengobatan ilegal telah melanggar hukum. Bawa dia pergi. Saya akan menelepon Biro Keamanan Umum dan memimpin seseorang ke sana. Deng Chengbin mencibir. Dia tidak berhak menangkap orang, tetapi wakil Biro Keamanan Umum menyembah saudaranya. Tidak cukup sukses, lebih dari kegagalan. Jiang Yan menatap tajam Lin Yu, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon,
dan meminta ayahnya untuk membantu membersihkan hubungan. Jangan terlalu menyia-nyiakan hal ini. Melihat kedua anggota staf itu harus bertindak keras, sebuah kendaraan off-road bergegas ke pintu klinik dan berdecit berhenti. Kemudian dua orang di dalam mobil dengan cepat turun. Mereka adalah Wu Jinyuan dan putranya yang gelisah. Kedua, melihat ayah mertuanya dan saudara iparnya, Deng Chengbin tampak bahagia, berpikir bahwa itu adalah kebetulan, dan dia kebetulan meminta pujian dari ayah mertuanya. Ayah sudah di sini dengan benar. Saya benar-benar akan menutup klinik ini. Saya hanya ingin membawa kembali kedua dukun ini. Deng Chengbin buru-buru menyapa mereka. Wu Jinyuan sama sekali tidak menghiraukannya, berjalan cepat ke kerumunan, dan berkata dengan cemas, berani bertanya siapa teman kecil yang merawat cucu saya karena penyakit aneh itu. Ayah, itu dia. Wu Jiangwo melirik Lin Yu di kerumunan dan mengulurkan tangannya. Wu Jinyuan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan sopan, teman kecil, cucu perempuan saya kambuh penyakit aneh, dan nyawanya tergantung pada seutas benang di rumah sakit. Tolong bantu saya. Orang tua itu berhutang budi. Direktur tua, kamu di sini. Mata Sun Feng berbinar, melihat Wu Jinyuan begitu sopan kepada Lin Yu, dia segera mengangkat hatinya. Pemakan nasi lembut ini tidak mengenal keterampilan medis, itu hanya kesalahan. Mendengar alamat Deng Chengbin dan Wu Jiangwo kepada lelaki tua itu, Lin Yu tahu identitas lelaki tua itu. Maafkan saya, orang tua, saya tidak bisa menyembuhkannya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya tidak memiliki surat keterangan kesehatan. Menantu Anda baru saja mengatakan bahwa saya mempraktikkan pengobatan secara ilegal dan dia akan memanggil polisi untuk menangkap saya. Brengsek, jangan keluar dari sini untuk menebus kesalahan. Wu Jinyuan memelototi Deng Chengbin di belakangnya, lalu menunjuk ke Wu Jiangwo, dan dengan tegas berkata, dan kamu datang dan minta maaf. Deng Chengbin melirik Wu Jiangwo, bertanya-tanya seperti apa situasinya. Melihat wajah Wu Jiangwo yang pucat dan diam, Deng Chengbin tidak berani bertanya. Dia meminta maaf kepada Lin Yu seiring dengan masa lalu, adik, maaf, barusan. Bukan aku yang perlu kau minta maaf, tapi aku. Istriku. Lin Yu menyela mereka berdua segera setelah mereka berbicara. Lin Yu tersenyum pahit untuk pertama kalinya, dia menemukan kata-kata istrinya sangat canggung. Maaf, Direktur Jiang, saya terlalu cemas sebelumnya, jadi kata-katanya sedikit canggung. Orang dewasa Anda tidak ingat penjahat itu, jangan akrab dengan saya. Wu Jiangwo terlihat tulus, tidak lagi terlihat sombong sebelum pergi. Dokter Jiang, maafkan saya, barusan saya tidak mengerti situasi yang menyebabkan kesalahpahaman, mohon maafkan saya. Meskipun saya tidak yakin, tetapi lelaki tua itu telah berbicara, Deng Chengbin hanya bisa melakukannya. Tidak apa-apa. Jiang Yan melambaikan tangannya, menoleh ke arah Lin Yu, matanya tidak bisa dimengerti, dia bahkan mencium sedikit maskulinitas dari limbah ini, bagaimana ini mungkin? Teman kecil, menurutmu apakah nyaman pergi ke rumah sakit bersamaku untuk merawat cucu perempuanku sekarang? Wu Jinyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Maaf, Tuan Wu, dia tidak tahu bagaimana menyembuhkan sama sekali. Baru saja dia beruntung dan bertemu dengannya. Jiang Yan harus mengatakan dengan jujur. Meskipun dia juga berharap Lin Yu bisa menyelamatkan gadis kecil itu tidak mungkin. Iya, Tuan Wu, Anda melebih-lebihkan dia. Dia berasal dari sekolah teknik, dari mana dia tahu keterampilan medis seperti apa? Sun Feng juga dengan tergesa-gesa melangkah ke depan untuk membantu menjelaskan bahwa dia tidak boleh pergi ke dokter jika dia sedang terburu-buru, apalagi Lin Yu tidak sama sekali. Medis. Orang tua, mereka benar, saya benar-benar tidak pernah belajar kedokteran. Atas nama Heji Arong, Lin Yu hanya bisa menjawab dengan jujur. Mendengar ini, mata penuh harapan Wu Jinyuan meredup sesaat,
dan jejak kesedihan tiba-tiba muncul di perubahan hidupnya. Ayah, dengar, aku hanya akan mengatakan bahwa anak ini pembohong. Ketika Lin Yu mengakui bahwa dia tidak dapat menyembuhkan, Deng Chengbin segera mencibir dengan percaya diri dan mencibir dengan jijik. Lin Yu mengabaikannya dan berkata kepada Wu Jinyuan, "Wu tua, meskipun saya belum belajar kedokteran, saya telah membaca banyak buku medis pada hari kerja, dan saya memiliki sedikit pemahaman tentang penyakit yang sulit dan rumit. Penyakit cucu saya kebetulan ada di sebuah buku kuno. Saya telah melihatnya di buku kedokteran. Jika Anda dapat mempercayai saya bersedia mengambil inisiatif untuk mengobati." Tentu saja saya lakukan, tentu saja saya lakukan. Mata berlumpur Wu Jinyuan meledak lagi, dan dia buru-buru meraih tangan Lin Yu dan masuk ke dalam mobil. Wu Jiangwo tidak berani mengabaikan, dan bergegas mengemudi. "Ayah, bagaimana kamu bisa percaya pembohong?" Deng Chengbin sedang terburu-buru melihat kakak iparnya sudah pergi, dia buru-buru memanggil untuk keluar dari mobil dan mengikutinya. "Ini gila." Jiang Yan menghentakkan kakinya dengan marah, dan pergi ke rumah sakit. Setelah Wu Jinyuan membawa Lin Yu ke keadaan darurat, Li Haoming segera menyapanya. Dia terkejut ketika melihat Lin Yu. Meskipun dia tahu dia adalah seorang pemuda, dia masih terlalu muda. Pada saat ini, gadis kecil di ruang gawat darurat memiliki wajah dengan tangan dan kaki. Warnanya putih pucat, dan dia tampak tidak bernyawa. Dia bahkan tidak banyak bergerak. Saturasi oksigen darah di monitor turun menjadi 40%. Li Haoming tidak bisa menahan nafas. Menurut pendapatnya, gadis kecil itu tidak ada harapan. "Dokter, apakah kamu punya jarum? Bisakah kamu mengambilkan beberapa untukku?" Lin Yu berkata sambil masuk dan menyentuh denyut nadi gadis kecil itu. "Apa kau berbicara tentang akupuntur? Bagaimana ini mungkin?" Li Haoming sedikit terkejut, tapi dia segera memerintahkan perawat untuk mengambil jarumnya. Beberapa dokter di rumah sakit juga sedikit bingung, dengan sedikit penghinaan di hati mereka. Mereka merasa bahwa Lin Yu agak besar, dan tidak dapat mendeteksi masalah yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen canggih rumah sakit mereka. Bisakah dia merawat mereka dengan beberapa jarum perak? "He Jiarong, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini kelompok Jiang Yan dan Deng Chengbin juga mengikuti. Jiang Yan memandang Lin Yu dengan dingin, dan dia berpikir bahwa Lin Yu tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti, dan sebenarnya terlibat dalam pembunuhan. "Aku menyelamatkan orang." Suara Lin Yu lembut, tapi tegas. Jiang Yan ingin mengatakan sesuatu. Lin Yu tiba-tiba melangkah ke depan dan memegang tangannya. Seluruh tubuhnya sedikit stagnan, merasakan telapak tangannya sangat hangat, bahkan sedikit panas. "Percayalah padaku." Lin Yu menatapnya dan berkata dengan lembut, merasakan kelembutan di tangannya, dan dia bingung. Jiang Yan menarik tangannya kembali dengan ganas, wajahnya sedikit memerah, dan dia tidak mengatakan sisanya. Senyuman puas muncul di sudut mulut Lin Yu, membalik telapak tangannya, dan meraih gelang inti persik kabel merah yang dicuri dari pergelangan tangan Jiang Yan. Setelah perawat membawa jarum, Lin Yu segera menusuk titik Dazu, Fengmen dan Feishu di punggung gadis kecil itu. Ketiga titik akupuntur ini semuanya bertanggung jawab atas sistem pernafasan, tetapi penyebab sebenarnya dari gadis kecil itu tidak ada di sini. Lin Yuza 3 titik akupuntur ini, satu untuk membantunya bernapas, dan yang lainnya untuk menutupi mata orang. Kemudian Lin Yu mengambil bidikan lain ke titik Kuci dan Taichung gadis kecil itu. Ketika jarum disuntikkan, tangannya telah menutupi perut gadis kecil itu, dan dia diam-diam memikirkan soul breaking. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas, dan gadis kecil itu segera bangkit dengan udara hitam di sekitar tubuhnya. Gadis kecil itu mendengus pelan, lalu mengambil nafas panjang, wajahnya perlahan menjadi kemerahan. Oke. Bernapas kembali. Itu luar biasa. Beberapa dokter yang berpengetahuan luas di luar tidak bisa membantu tetapi bersorak.
Li Haoming tampak bingung, dan mengambil beberapa bidikan secara acak, bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit aneh seperti itu. Tuan dan Nyonya Wu Jiangwo dan neneknya menangis karena kegembiraan, bahkan Wu Jinyuan yang terinformasi tidak bisa menahan tangis lama. Jiang Yan di samping tampak tercengang, menatap Lin Yu dengan ekspresi tenang karena terkejut, sedikit linglung untuk sementara waktu, apakah ini masih sampah dalam ingatannya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.